Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya D. Azhara, NIM 221218464. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus pendapatan dengan mata kuliah Pengauditan 2. Sebelum pembahasan saya mulai, saya akan menjelaskan beberapa subbab pada materi kali ini, yaitu ada pengertian siklus pendapatan, tujuan audit siklus pendapatan, materialitas dan inherent risk, serta pengendalian internal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan perusahaan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Dalam proses pencatatan transaksi, terdapat beberapa akun yang biasanya digunakan oleh entitas usaha dalam memperoleh pendapatan. Nah, pada siklus pendapatan perusahaan ini ada beberapa transaksi yang terjadi, yaitu ada penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan. Nah, pada siklus pendapatan ini ada beberapa transaksi dan akun yang terkait. Yang pertama ada transaksi penjualan dengan akun penjualan dan piutang dagang. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu yang pertama ada pemrosesan order, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga pengiriman barang, yang keempat penagihan dan pencatatan. Dokumen-dokumen yang diperlukan pada transaksi penjualan ini ada order pelanggan, order penjualan, order yang disetujui, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, subledger piutang, daftar piutang, dan laporan bulanan. Untuk transaksi yang kedua ada penerimaan kas. Nah, akun yang terkait dalam penerimaan kas ini ada akun kas dan akun piutang dagang. Fungsinya untuk memproses pencatatan dan penerimaan kas, serta dokumen yang diperlukan ada lembar pembayaran, daftar penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Untuk transaksi yang ketiga ada retur penjualan dengan akun retur penjualan dan piutang dagang. Fungsinya memproses penerimaan dan pencatatan retur. Dokumen yang diperlukan ada nota kredit dan jurnal retur. Untuk transaksi yang keempat ada penghapusan piutang tak tertagih. Akunnya ada piutang dagang, penyisihan piutang tak tertagih. Fungsinya untuk menghapus piutang-piutang yang tak tertagih. Dokumennya ada dokumen pengesahan dan penghapusan piutang. Untuk transaksi yang terakhir ada pembebanan piutang tak tertagih dengan akun beban piutang tak tertagih dan penyisihan piutang tak tertagih. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan audit siklus pendapatan. Nah, tujuan audit siklus pendapatan ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus pendapatan. Tujuan audit ini ditentukan berdasarkan atas asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Untuk asersi yang pertama ada asersi keberadaan dan keterjadian. Pada siklus ini, tujuan keberadaan dan keterjadian menekankan pada apakah seluruh saldo penjualan, piutang dagang, dan kas benar-benar ada pada tanggal neraca. Tujuan dari asersi ini adalah yang pertama, transaksi penjualan yang tercatat menggambarkan barang yang dikirimkan kepada pelanggan selama periode di bawah audit. Transaksi penerimaan kas yang tercatat menggambarkan kas yang diterima selama periode. Transaksi penyesuaian penjualan yang tercatat selama satu periode menggambarkan rekening potongan penjualan yang terotorisasi, retur penjualan, dan piutang tak tertagih. Saldo piutang dagang yang tercatat menggambarkan jumlah yang harus dibayar pelanggan pada tanggal neraca. Untuk asersi yang kedua ada asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan apakah seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Tujuan asersi kelengkapan ini ada
semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari penagihan piutang dan penjualan tunai, serta penyesuaian penjualan yang terjadi selama periode sudah dicatat. Yang kedua ada piutang dagang, meliputi seluruh klaim perusahaan terhadap pelanggan pada tanggal neraca. Untuk asersi yang ketiga ada asersi penilaian dan pengalokasian. Berkaitan dengan asersi ini, auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo penjualan, saldo piutang dagang, dan saldo kas telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Tujuan asersi ini adalah semua transaksi penjualan kredit, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah dijurnal secara tepat. Tujuan yang kedua ada saldo piutang dagang, menggambarkan klaim bruto terhadap pelanggan dan sesuai dengan saldo dalam buku pembantu piutang dagang. Untuk tujuan yang ketiga ada cadangan piutang tak tertagih, menggambarkan estimasi yang wajar tentang perbedaan antara piutang dagang bruto dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ada selanjutnya asersi yang keempat, yaitu asersi pelaporan dan pengungkapan. Selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi di atas, auditor perlu menghimpun bukti apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan. Tujuannya adalah piutang dagang telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca. Pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan piutang dagang yang sudah dialihkan ke pihak lain atau dijaminkan. Yang terakhir, ada penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, dan rugi piutang tak tertagih telah diidentifikasi dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan laba rugi. Untuk bab yang ketiga ada materialitas dan inherent risk. Nah, sebelum auditor mengungkapkan salah saji dalam laporan keuangan, auditor harus memahami proses bisnis klien yang terjadi pada perusahaan tersebut. Nah, pemahaman ini dapat membantu auditor untuk memahami sumber dan tingkatan pendapatan utama klien, memahami tingkat laba dan margin kotor yang diharapkan klien, dan memahami sifat serta tingkat piutang usaha. Untuk materialitas ini, pendapatan merupakan bagian utama pada kegiatan usaha suatu entitas. Sebelum memulai audit siklus pendapatan, auditor perlu untuk mempertimbangkan masalah materialitas dari akun-akun yang terkait dalam siklus pendapatan. Nah, berikut hal-hal yang biasanya menjadi perhatian auditor dalam menentukan tingkat materialitas. Yang pertama ada transaksi penjualan, yang kedua ada akun penjualan, yang ketiga ada saldo piutang dan transaksi penerimaan kas. Selanjutnya ada inherent risk atau risiko bawaan. Inherent risk atau risiko bawaan dari suatu akun akan mempengaruhi luasnya pengujian yang akan dilakukan oleh auditor. Nah, beberapa faktor yang sering kali terjadi dan mempengaruhi penetapan risiko bawaan pada siklus auditor adalah kecenderungan perusahaan untuk memperbesar jumlah pendapatan, kecenderungan perusahaan untuk memperbesar saldo piutang dan kas, tingginya volume transaksi pada akun-akun yang terkait dengan siklus penjualan, masalah perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dapat menimbulkan perbedaan nilai pendapatan, serta kecenderungan yang tinggi terhadap penyalahgunaan penerimaan kas yang berasal dari piutang usaha. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang pengendalian internal. Pada umumnya, auditor menggunakan konsep pengendalian berdasarkan dokumen yang dipublikasikan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO sebagai pedoman bagi penilaian pengendalian internal yang berjalan pada suatu entitas. Berikut ada beberapa konsep penilaian pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian atau controls environment. Penilaian terhadap lingkungan pengendalian merupakan langkah awal yang dilakukan oleh auditor dalam rangka penilaian kualitas pengendalian internal. Yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment. Pengendalian internal sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapinya. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi
atau accounting system. Informasi dan komunikasi yang merupakan pengidentifikasi, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat pemangku kepentingan dalam perusahaan mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Auditor harus memahami sistem informasi akuntansi pada perusahaan yang akan diaudit. Misal, pada audit piutang, ada metode pemrosesan data, sistem otorisasi, serta laporan dan informasi yang dihasilkan. Untuk yang terakhir ada mentoring. Mentoring atau pemantauan ini merupakan bentuk dari sustainable evaluation terpisah atau terkombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing termasuk dalam komponen pengendalian internal. Sekian penjelasan materi tentang siklus pendapatan dari saya. Bila ada kekurangan dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.